kita langsung saja bahas tata caranya. Ya, kita masuk ke berita acara C hasil KWK halaman 1. Jadi di sini di berita acara ini ada beberapa item yang harus diisi oleh anggota KPPS. Berita acara dan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Coret yang tidak perlu, jenis pemilihan disesuaikan dengan kabupaten kota. Nah, pada hari ini Rabu tanggal 9 bulan Desember 2020, dalam penulisan tanggal, bulan, dan tahun dalam berita acara ini perlu diingat bagi anggota KPPS bahwa penulisan tersebut tidak menggunakan angka. Sekali lagi, tidak menggunakan angka, tetapi ditulis dengan menggunakan huruf. Seperti contoh di berita acara ini, tanggal 9 bulan Desember 2020. Ini ditulis dengan huruf. Kemudian di sini anggota KPPS akan menulis tempat pemungutan suara, tapi hanya nomornya saja, nomor TPS-nya berapa. Di sini saya contohkan nomor TPS-nya 98, kemudian desa kelurahannya ditulis, kemudian kecamatan, kabupaten, sampai dengan tingkat provinsi. Nah, kemudian kita lanjut ke poin pertama, yaitu data pemilih dan pengguna hak pilih. Nah, di kolom A yaitu terkait dengan data pemilih. Nah, pertama ini sama dengan bentuk sertifikat atau C1 KWK pada pilihan sebelumnya. Sama pengisiannya, yaitu pertama, baris pertama itu jumlah pemilih dalam DPT atau biasa kita kenal dengan model A3 KWK. Jadi model A3 KWK itu adalah DPT atau daftar pemilih tetap. Jadi anggota KPPS akan menulis jumlah laki dan perempuannya sesuai dengan jumlah yang ada di daftar pemilih tetap. Kemudian jumlah pemilih yang pindah memilih atau DPPH. Anggota KPPS akan menulis berapa jumlah laki perempuannya, sama dengan poin 1, jumlah pemilih dalam DPT. Jadi apa sih DPPH ini? Jadi terkait dengan DPPH ini, melalui video ini saya akan jelaskan tentang DPPH. Jadi mekanisme DPPH itu sendiri yaitu para pemilih yang sebenarnya sudah terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya di TPS berbeda. Nah, biasanya pemilih DPPH ini mereka yang ada di rumah sakit dan orang-orang yang tidak dapat meninggalkan pekerjaannya sehingga tidak memungkinkan pemilih tersebut untuk memilih di lokasi TPS di mana mereka tinggal. Nah, maka mereka bisa menggunakan hak pilihnya di tempat TPS di mana mereka berada, sehingga disebut pemilih DPPH, daftar pemilih pindahan. Nah, jadi mekanisme untuk memilih di TPS lain untuk DPPH ini adalah pemilih tersebut harus mengurus surat pindah memilih atau biasanya disebut form A5. Nah, jadi form A5 ini harus dibuat dulu di kelurahan sambil menyebutkan TPS tujuannya. Pemilih tersebut bisa meminta di KPU atau di kantor lurah masing-masing atau di PPS atau panitia pengurusan suara tempat pemilih tersebut terdaftar. Nah, untuk meminta form A5 yang nantinya akan diserahkan ke TPS tempat pemilih tersebut akan memilih. Nah, itu DPPH. Kemudian jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan. Nah, pemilih ini disebut dengan DPTB, daftar pemilih tambahan. Nah,
pemilih ini tidak terdaftar dalam DPT. Nah, untuk menggunakan hak pilihnya seperti pemilihan tahun-tahun sebelumnya, bahwa DPTB ini atau daftar pemilih tambahan ini akan bisa memberikan hak suaranya pada waktu jam 12 sampai dengan jam 1. Kemudian nanti anggota KPS akan menulis jumlah laki dan perempuannya. Kemudian di form A4 ini dijumlahkan berdasarkan jenis kelamin seperti contoh ini. Jangan lupa dan perlu diingat bahwa berilah tanda silang pada kotak pertama atau kedua jika angka puluhan dan satuan. Nah, seperti contoh ini. Jika angka itu berupa satuan, maka anggota KPS akan menulis tanda silang pada kotak pertama dan kedua jika itu berupa satuan. Dan apabila berupa puluhan, maka kotak pertama akan diberikan tanda silang seperti ini. Kita lanjut ke bagian B, pengguna hak pilih. Baris pertama yaitu jumlah DPT yang menggunakan hak pilih. Nah, jadi berapa jumlah pemilih dalam DPT tersebut yang menggunakan hak pilihnya, kita tuliskan laki perempuannya berdasarkan surat suara yang telah dicoblos tadi. Ya, kemudian nomor 2, jumlah pemilih yang pindah memilih. Nah, yang pindah memilih tersebut berapa yang menggunakan hak pilihnya, kita tulis laki perempuannya. Kemudian sama juga dengan DPTB, memilih tambahan, kita jumlahkan berapa laki perempuannya seperti di video ini. Kita lanjut data ke bagian 2, data pemilih disabilitas. Data pemilih disabilitas, anggota KPS akan tulis juga berapa jumlahnya dan berapa yang menggunakan hak pilihnya. Tulis seperti di contoh ini. Sekali lagi, apabila dia satuan maka kotak pertama dan kedua diberi tanda silang seperti ini, dan dia ketiga, dan apabila dia sama sekali kosong maka semua kotak tersebut diberi tanda silang seperti ini. Kasih tanda silang kotak yang kosong. Kemudian kita lanjut ke bagian ketiga, data penggunaan surat suara. Jadi poin pertama, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan. Jadi anggota KPPS nanti akan menghitung berapa jumlah surat suara yang diterima dari KPU Kabupaten. Berapa yang akan diterima surat suara termasuk surat suara cadangan. Semua dihitung dengan teliti berapa jumlahnya. Kemudian jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Nah, ketika dalam proses pencoblosan ada pemilih yang mengembalikan surat suara tersebut karena mungkin telah masuk di bilik suara terdapat surat suara yang sudah rusak atau dia keliru coblos, sehingga pemilih tersebut meminta untuk dikembalikan dan diganti. Kemudian jumlah surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan. Jadi pemilihan dari tahun-tahun sebelumnya, partisipasi pemilih untuk memberikan hak suaranya tidak ada yang sampai 100% menggunakan hak pilihnya. Pasti akan ada sisa surat suara tersebut. Jadi KPPS akan menghitung berapa sisa surat suara. Kita tinggal hitung, kemudian ditulis di sini. Nah, perlu diperhatikan bahwa di poin pertama itu perhatikan rumusnya. Ada rumus di sana di poin pertama, sama dengan hasil penjumlahan pada poin 3.2, 3.3, dan 3.4. Jadi poin pertama ini, jumlah surat suara yang diterima harus sama jumlahnya ketika poin 2, 3, dan 4 dijumlahkan. Antara yang ini, ketika KPPS menjumlahkan totalnya, maka dia harus sama jumlahnya dengan poin pertama ini. Nah, itu rumusnya. Maka pengisian case hasil KWK-nya akan benar. Ketika ada selisih, ketika kita jumlahkan poin 2, 3, dan 4 ini dan hasilnya tidak sama dengan surat suara yang diterima, maka itu ada kesalahan. Jadi diperhatikan di sini harus sama jumlahnya antara poin 1 dengan penjumlahan antara baris kedua, ketiga, dan keempat. Sekali lagi perlu diingat oleh KPPS, berikan tanda silang pada kotak yang kosong. Lanjut ke halaman 2, bagian 4, data suara sah dan tidak sah. Data suara sah dan tidak sah yaitu perolehan pasangan calon. Nah, di sini saya contohkan
nomor urut pasangan calon 99 Arjuna Drupadi. Nah, berapa perolehan suaranya dihitung dengan menggunakan hitungan sistem tally ya, seperti ini. Berapa jumlahnya, tiap baris berapa, kemudian dijumlahkan di sini berapa jumlahnya totalnya, kemudian dari jumlah angka ini ditulis dengan huruf kapital di bawahnya. Ingat huruf kapital ya, huruf besar. Apabila terdapat kotak yang kosong pada baris yang kosong, maka berikan tanda silang contohnya seperti ini, dan berikan garis menyilang secara diagonal yang menjauhkan sudut pada kolom yang kosong ya. Ini halaman ketiga dari lanjutan data suara sah dan tidak sah. Kemudian jumlah suara sah, KPPS akan menghitung berapa jumlah surat suara yang sah ditulis. Misalkan contohnya ada 85, maka di sini harus ditulis dengan huruf kapital. Ingat huruf kapital 85. Kemudian jumlah suara tidak sah berapa, dihitung secara tally berapa jumlahnya, kemudian ditulis dengan huruf kapital seperti contoh ini. Kemudian bagian D, jumlah suara sah dan tidak sah, digabungkan saja, tinggal digabungkan antara suara sah dan suara tidak sah sama dengan 90. Beri tanda silang pada kotak yang kosong, kemudian tulis dengan huruf kapital. Mekanisme pembetulan jika terjadi kesalahan dari poin pertama sampai dengan poin 4. Jadi dari poin pertama dari data pemilih, dari data poin pertama ini dari data pemilih dan pengguna hak pilih sampai dengan poin 4 perolehan suara sah dan tidak sahnya. Nah, jika anggota KPPS keliru, ada kesalahan dalam penulisan tersebut, apabila terdapat kesalahan, jadi pembetulannya coret 2 kali di bagian angka yang salah. Contohnya seperti ini, di angka 4 dia seharusnya ditulis angka 6, tapi karena kehilafan KPPS ditulis 4. Kemudian untuk membetulkannya adalah coret 2 garis bagian angka yang salah, kemudian tuliskan angka pembetulannya di dekat coretan. Kemudian nanti ketua KPPS akan memberikan para. Kita lanjut ke bagian 5, halaman terakhir, yaitu salinan jumlah perolehan suara. Nah, ini seperti pada jawaban ujian siswa, kita tinggal pindahkan saja perbedaan dari poin 1 sampai 4 dengan bagian kelima ini, salinan jumlah perolehan suara ini kita tulis menggunakan angka, tapi ketika ada angka tersebut berupa satuan atau puluhan, maka kolom pertama dan keduanya kita kasih angka 0. Kalau di bagian pertama sampai dengan 4 tadi, apabila angka tersebut satuan atau puluhan, maka kita beri tanda silang pada kolom pertama atau kolom kedua. Itu bedanya. Kemudian kita hitamkan bulatan tersebut seperti siswa yang sedang melakukan ujian. Contohnya seperti ini. Misalkan pasangan calon nomor urut 96, dia mendapatkan perolehan suara sebanyak 95, maka ditulis 095. Dari bagian kosong kita hitamkan, kemudian 9 kita hitamkan, dan 5, jadi 095. Begitu seterusnya. Jadi pastikan hitamkan penuh pada bulatan, jangan sampai angkanya terlihat. Nah, ini nantinya akan masuk dalam sistem Sirikap yang akan diupload oleh KPPS, kemudian dikirim ke KPU Kabupaten, diteruskan ke Provinsi dan KPU Pusat, sehingga nantinya KPPS tidak perlu lagi menulis salinan berita acaranya yang sangat efektif, yang tidak menyita banyak waktu lagi untuk pemilihan pilkada tahun ini. Lalu bagaimana jika terjadi kesalahan dalam penulisan salinan perolehan suara pada poin 5 ini? Ya, jadi mekanisme pembetulannya seperti ini. Perhatikan gambar di sebelah kiri. Nah, di sini di 3 ini salah. Di sini seharusnya 4 karena di sini dibulatkan di angka 4. Jadi yang di garis bulat
merah ini merupakan angka yang salah. Nah, di sini penghitamannya di angka 4. Jadi seharusnya di sini angka 4 ya. Jadi bagaimana mekanisme pembetulannya? Pembetulannya adalah gunakan alat penghapus tulisan cair berupa atau tip X ya, tip X pada bulatan yang angka yang salah, dan pastikan noda hitam tidak terlihat jelas pada bulatan yang salah. Jadi KPPS akan menghapus angka yang salah dengan menggunakan tip X. Contohnya seperti ini. Nah, ini sudah diberikan tanda tip X. Angka yang sebelumnya adalah 3. Setelah dihapus menggunakan tip X, kemudian hilang dan diganti dengan angka 4, disesuaikan dengan bulatan yang bawah. Ya, seperti ini. Ini kan angka 4, di sini angka 3. Ini yang salah, kemudian dibetulkan seperti ini. Nah, kemudian contohnya lagi seperti ini. Nah, ini yang salah. Nah, bagaimana pembetulannya? Ini 2, kemudian dikasih bulatan di angka 1. Seharusnya dia dibulatkan di angka 2. Nah, terus bagaimana pembetulannya? Sama saja dengan yang tadi. Kemudian tip X yang dibulatkan di angka 1 tadi yang salah, ini kita kasih tip X seperti ini, kemudian bulatkan di angka 2 ya, seperti ini ya, kosong. Nah, ini sudah terbulatkan. Nah, jadi itu mekanismenya. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan angka atau pembulatan angka, maka untuk pembetulannya adalah kita menghapusnya dengan tip X sampai angka tersebut tidak terlihat dengan jelas, kemudian ganti dengan pembetulannya. Setelah selesai ini, maka semua anggota KPPS dari ketua sampai dengan anggota akan memberikan tanda tangan, harus menandatangani berita acara tersebut. Jadi ditetapkan, dituliskan di mana, dan tanggalnya, bulan dan tahun. Ini ditulis dengan angka karena kemudian ketua beserta anggota menandatangani berita acara, dan begitu pun dengan saksi perjalanan salon wajib menandatangani berita acara tersebut. Demikian pengisian berita acara ini, formulir C hasil KWK. Semoga bisa membantu anggota KPPS. Semoga ada bayangan bagaimana cara mengisi formulir tersebut sebelum hari H. Jadi terima kasih atas nama KPU Kabupaten Lombok Tengah, PPK Kecamatan Raya, dan PPS Desa Maratombok mengucapkan terima kasih. Jika video ini membantu dan bermanfaat, maka jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, dan jangan lupa untuk dibagikan jika video ini bermanfaat. Demikian video tutorial cara pengisian formulir C hasil KWK dalam pemilihan Pilkada serentak tahun 2020. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.